Talaga Manggung. Di atas tanah bersejarah ini, masyarakat hidup, bersatu dalam kebersamaan yang murni dan saling menghormati. Sejarah panjang kerajaan Talaga yang abadi meninggalkan pusaka penuh makna sejarah yang dihormati. Masyarakat Sunda mengenal kerajaan Talaga Manggung sebagai Keratuan Talaga Manggung. Awalnya, terdapat dua tatanan pemerintahan tradisional, yaitu Kamandalaan Gunung Bitung dan Keratuan Walang Suji. Dipimpin oleh Rakyat Sudayasa, Kamandalaan Gunung Bitung mengajarkan kepercayaan Buddha Sarwastiwada. Berbagai perubahan terjadi dan mengharuskan Kamandalaan Gunung Bitung melakukan perpindahan wilayah ke Sangiang. Disinilah terjadi perubahan nama Kamandalaan Gunung Bitung menjadi Karamaan Talaga Manggung. Nama ini berasal dari kata manggung yang artinya tinggi, dan talaga sesuai dengan wilayah Sangiang yang berbentuk telaga. Setelah itu, Karamaan Talaga Manggung melakukan perpindahan kembali ke Keratuan Walang Suji dan membentuk Kerajaan Talaga. Inilah awal mula berdirinya Kerajaan Talaga Manggung. Untuk mengenang kepindahan tersebut dan untuk momentum berkumpulnya para keluarga besar Keratuan Talaga, itu diadakanlah satu momentum acara dari dulu, yaitu membersihkan pusaka. Awalnya itu ya, membersihkan pusaka yang dilaksanakan setahun sekali, dan momentum itu diambil dari momentum kepindahannya karaton dari Walang Suji ke Talaga, maka diadakanlah Nyiramkeun. Atau sampai sekarang terus kita padu-padankan, kita akulturasikan dengan budaya-budaya yang ada, sehingga Nyiramkeun itu tidak tok hanya membersihkan atau jamasan pusaka, tapi diselingi dengan acara-acara yang berbau kebudayaan. Nah, sehingga berjalanlah terus acara Nyiramkeun itu sampai sekarang. Nyiramkeun adalah upacara adat yang diadakan setiap tahun untuk menghormati dan menjaga pusaka peninggalan leluhur Kerajaan Talaga Manggung. Juga sebagai ajang silaturahmi bagi keluarga keturunan Kerajaan Talaga Manggung. Nyiramkeun rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Safar pada rentang tanggal belasan di hari Senin. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada kepercayaan umat Islam akan hari baik, karena hari Senin merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nyiramkeun diawali dengan prosesi kirab pusaka mengelilingi kota. Namun, kirab pusaka ini bukan suatu keharusan, karena yang paling utama adalah prosesi nyiramkeun itu sendiri. Untuk proses siraman sendiri, ya, setiap tahun biasanya kita disesuaikan dengan kondisi. Nah, ketika tahun-tahun berikutnya bisa jadi kita lebih meriah, dan ada juga satu waktu di mana kita tidak bisa mengadakan Nyiramkeun secara mewah atau secara megah ya. Masalahnya kan terkendala dengan Covid ya, 3 tahun ke belakang kita terkendala dengan Covid, sehingga Nyiramkeun itu diadakan di tempat tertutup dan hanya beberapa orang ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, untuk sekarang kebetulan Covid kita udah lewat, kita mengadakan yang cukup lumayan meriah dan suasana sakralnya juga kita dapat. Cuman ada beberapa improvisasi budaya dalam hal itu, seperti adanya ikon seorang perempuan yang masih muda, itu gambaran sejarah, gambaran bahwa di kita itu dulu di Keratuan Talaga Manggung itu pernah dikepalai atau pernah dirajai oleh seorang wanita yang bernama Ibu Ratu Simbar Kancana. Nah, sehingga istilahnya filosofi yang kita dapat dari itu bukan hanya ke sana saja, tapi kita penyetaraan gender juga, bahwa perempuan, baik itu laki-laki perempuan, kita sama rata mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama di Tatar Talaga Manggung.
terdapat 3 hal yang wajib disiapkan untuk prosesi nyiramkeun, yaitu menggunakan 7 mata air berbeda, kembang 7 rupa, dan sesajen. Ketujuh mata air ini dipilih sesuai dengan sejarah kerajaan Talaga. Di antaranya adalah mata air Gunung Bitung, Situ Sangiang, Cikirai, Wanaperi, Lemah Abang, Regasari, dan Cicamas. Jadi tidak asal mata air yang kami ambil, tapi ketujuh mata air ini adalah yang punya sejarah yang terkait dengan cerita atau sejarah panjang tentang kerajaan Talaga Manggung. Kembang 7 rupa yang digunakan yaitu melati, mawar, anyelir, kenanga, cempaka, kamboja, dan sedap malam. Dari ketujuh mata air ini, ada salah satu yang paling menarik dan sekarang menjadi sebuah objek wisata, yaitu Situ Sangiang. Wilayah Situ Sangiang ini merupakan di samping kita bisa menikmati objek wisata yang begitu sangat indah ini dengan ikan-ikannya dengan yang sangat jinak dan kita bisa mengumpan ikan. Kalau ada yang berminat khusus, ada makam peninggalan daripada keturunan Talaga Manggung, yaitu namanya makam Sunan Parung. Pangkeun nami abdi Diding Jainuddin dan saya di sini sebagai ketua pengelola wisata Situ Sangiang. Saya di sini berada di sekitar Situ Sangiang yang konon katanya dulunya itu adalah bekas peninggalan daripada kerajaan Talaga Manggung yang pada waktu itu yang menjadi raja pertamanya adalah Dharma Suci yang pertama atau Dharma Suci I. Dan kaitan dengan sekarang Talaga Manggung yang ada museum dan ada banyak pusaka di sana, biasanya pusakanya itu suka disiramke atau dimandikan dan salah satu air yang dipakai untuk nyiramkenya atau memandikannya adalah dari sini, dari Situ Sangiang. Benda-benda yang kita siram atau yang kita bersihkan lah dalam hal itu. Nah, benda-benda yang kita bersihkan itu setiap nyiramkan itu pasti benda-benda itu dikategorikan ke dalam tiga segmen atau 3 jenis benda ya. Yang pertama adalah pusaka inti. Nah, pusaka inti itu kita secara kebetulan di Talaga itu ada satu peninggalan leluhur yang keberadaannya pernah terekam oleh salah satu sejarawan dari Belanda yang bernama Isidor van Kinsbergen tahun 1863. Benda itu yang disebut arca perunggu ya. Aslinya benda itu adalah benda patung Buddha. Patung Buddha disebutnya itu patung atau arca Abaya Mudra ya, yang menggambarkan salah satu sosok yang kalem, yang tenang, tangannya menghadap ke belakang dan gambaran itu sebagai gambaran wanita. Nah, sehingga masyarakat Talaga atau sesepuh Talaga bersepakat bahwa arca itu merupakan gambaran dari Ibu Ratu Simbar Kancana. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa itu adalah bukan berarti potret atau bukan berarti gambar Nyai Ratu Simbar Kancana ya. Ada masalahnya si benda tersebut atau arca tersebut memang berdasarkan literasi bahwa arca itu didapat dari Siam ya. Kita mendapatkan benda tersebut sebagai cenderamata ketika kunjungan negara Siam di era tahun 1400-an yang datang ke sini, yang datang ke Talaga. Nah, sementara dikategorikan itu sebagai benda inti atau pusaka inti. Nah, yang keduanya adalah arca Raden Panglurah. Nah, arca Raden Panglurah juga sama. Itu merupakan arca yang bergaya Siam, yang merupakan pusaka dari Talaga Manggung. Sehubungan benda tersebut memang sudah ada literasinya, maka kami mengklasifikasikan bahwa benda-benda tersebut atau arca-arca tersebut ke dalam arca inti. Nah, yang keduanya juga ada pusaka inti. Nah, pusaka inti itu terdiri dari goong renteng, ada meriam, ada beberapa bilah keris, tombak dan lain sebagainya. Itu merupakan benda-benda yang memang originalitas turun-temurunnya sudah kita kaji. Jadi kita bukan hanya berdasarkan cerita atau dongeng, tapi benda-benda tersebut benar-benar turun-temurun dan kita dapatkan dari leluhur-leluhur asli, leluhur-leluhur Talaga. Nah, terus kemudian ada juga benda umum ya. Kalau benda umum itu biasanya orang-orang yang ingin berpartisipasi. Jadi orang kalau umpamanya dia punya keris atau punya apa di rumah ingin ikut dijamas gitu, daripada umpamanya di rumah tidak terawat, ayo kita juga membuka untuk umum, silahkan yang mau
ikut dijamah, silahkan dijamah. Ya, akhirnya ikutlah disiramkan di sini. Ada satu acara yang boleh dikatakan unik dilakukan oleh masyarakat pengunjung Nyiramkeun ini, yaitu fenomena diambilnya air bekas bilasan cucian. Ada yang kadang diminum, ada yang kemudian dipakai cuci muka, ada yang kemudian dibawa ke tempat asalnya masing-masing sebagai kelengkapan untuk menyuburkan tanah di sekitar mereka. Jeung teh satasa dicegah kumaha hak ajasi anjeunna bangga bade di kumaha bae. Bahkan kadang-kadang anu dileut di tempat nu dicana ke bumi diangge landong, nu diangge ka sawah nya kumaha kepercayaan anjeunna gitu. Tapi kami dari pihak penyelenggara biasanya selalu mewanti-wanti bahwa air tersebut hanya sebagai cenderamata, apalagi untuk diminum itu sangat tidak boleh. Kami selalu mewarning bahwa air tersebut tidak boleh diminum. Sehubungan itu kan bekas pencucian logam, dikhawatirkan ada zat-zat korosi yang terbawa oleh air, yang larut oleh air, dan itu sangat berbahaya sekali untuk diminum. Nyiramkeun ini adalah satu hal yang sudah berjalan ratusan tahun dan berjalan dari generasi ke generasi. Yang pertama, harapan saya adalah tidak terputus dengan generasi saya. Kami selaku keluarga besar ingin terus menjaga dan melestarikan kegiatan ini, yaitu adalah untuk silaturahmi keluarga besar. Saya inginkan bahwa yang namanya kearifan lokal harus tetap dipertahankan. Warisan budaya. Rek dikamanakeun budaya urang. Lamun teh ku urang di memoriana